sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling banget, sering banget dipertanyakan oleh semua manusia di muka bumi ini. Jadi pertanyaan tentang berkas gitu, kayak banyak banget yang tanya, Kak, berkasnya harus dilegalisir nggak? Kak, berkasnya harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah nggak? Kak, berkasnya harus bahasa Inggris nggak? Kak, ini dan lain-lain gitu. Jadi aku jelasin ya, tolong kalian dengarkan baik-baik. Kenapa gue jadi lebay ya? Jadi yang pertama, untuk pertanyaan pertama kayak berkasnya harus dilegalisir nggak? Misalnya contoh ijazah SMA ataupun transkrip nilai dan lain-lain tuh harus dilegalisir nggak? Jawabannya adalah, coba aku ajak teman-teman berpikir dulu ya sebelum aku jawab ya. Jadi gini, kita kan nanti bakal upload di sistem itu berkas yang asli kan. Jadi kita scan dulu berkasnya, bikin dalam bentuk PDF, terus kita upload di dalam sistem. Benar tidak? Benar kan? Jadi habis itu udah kan, habis kita upload udah, berarti kita upload berkas yang asli, bukan berkas yang legalisir ataupun yang fotokopian. Iya kan? Benar kan? Nah sekarang aku tanya, fungsi legalisir itu apa? Fungsi legalisir apa coba? Untuk membuktikan bahwa dokumen itu legal, namanya aja legalisir gitu. Untuk membuktikan bahwa dokumen itu legal ataupun dia tuh valid gitu. Apa namanya? Legal tuh apa sih artinya? Iya valid gitu kan. Kalau dokumennya dokumen yang sah, bukan dokumen yang tipu-tipu gitu kan. Nah jadi aku mau tanya nih, kalau misalkan teman-teman daftar ke kampus gitu kan, diminta fotokopi ijazah yang legalisir atau transkrip nilai legalisir, kenapa? Karena kita kasih tuh yang fotokopi gitu ke kampusnya atau ke kantor atau ke perusahaan mana-mana, karena kita kasih yang fotokopi, bukan yang asli gitu. Kalau kita kasih yang asli, nggak mungkin mereka minta lagi legalisir kan. Kayak ini udah asli loh, ngapain lagi dilegalisir, ngapain lagi harus ada pelegalan atau harus divalidkan lagi, harus dibuktikan ini legal, karena ini udah asli gitu. Nah jadi logikanya ketika kita apply yang YTB, kita kan scan yang asli PDF-nya, terus kenapa lagi harus dilegalisir, apalagi yang mau dibuktikan gitu, orang itu udah asli gitu. Tapi beda ceritanya kalau misalkan kita tuh memang upload yang fotokopi ya gitu. Nah upload yang fotokopi kan bisa aja dimanipulasi gitu, ditipu-tipu gitu kan. Makanya kenapa kalau kita daftar kampus ataupun daftar di mana aja, daftar sekolah gitu kan, diminta fotokopi ijazah atau fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir, karena kita kasih ke mereka itu bentuk fotokopiannya, fotokopi which is nggak asli gitu. Makanya mereka legalisir lagi biar membuktikan ini tuh asli, itu tuh nggak rekayasa gitu. Tapi ketika kita udah kasih mereka scan yang asli, apalagi yang harus dibuktikan, Bambang? Coba deh, maksudnya aku ini tidak menghina teman-teman, enggak, maksudnya coba deh kita tuh berpikir lebih kritis lagi. Walaupun di dalam sini tuh pasti kalian bilang kan di sini nggak ada ketentuannya, Kak, mana gue tahu ya. Iya aku tahu gitu, cuman maksudnya coba kita berpikir lagi yang lebih kritis gitu. Coba kita belajar berpikir yang lebih kritis dan logis gitu. Kayak kenapa berkasnya harus gini-gini gitu, karena memang fungsi legalisir itu membuat dokumen yang fotokopi atau dokumen yang tidak asli itu menjadi legal. Itu yang pertama. Berarti untuk berkas-berkas yang dilegalisir itu tidak perlu sama sekali. Jadi teman-teman nggak perlu buang-buang tenaga, buang-buang usaha gitu, buang-buang waktu untuk ke sekolah, ke kampus legalisir dan lain-lain, karena itu sama sekali tidak perlu. Kemudian yang kedua, ini adalah masalah yang bukan masalah sih, isu yang sudah sangat sering banget gitu, setiap tahun gitu pasti ada bakal rame di grup yang tanya, ada punya kontak sworn translator nggak atau penerjemah tersumpah nggak, terus saya tanya berapa gitu per lembar. Karena kenapa? Karena pasti pada mau translate, pada mau terjemahin ijazah kan, dokumen dan lain-lain gitu. Terus jadi banyak yang tanya, Kak, wajib nggak sih diterjemahkan ke penerjemah tersumpah berkas-berkas kita? Sekarang aku tanya dulu nih sama temen-temen nih, siapa yang bilang kita harus wajib terjemahkan ke penerjemah tersumpah dokumen-dokumen kita semua? Ada nggak dari YTB, dari pihak ofisialnya YTB bilang kayak gitu? Ada nggak? Kalau misalkan ada, boleh nggak tunjukin emailnya atau pesannya ke aku gitu? Karena kenapa? Karena di dalam sistem itu juga ada nggak tulisan kalau kita tuh harus terjemahkan semua ke penerjemah tersumpah? Ada nggak tulisan kayak gitu? Setahu aku, sepengalaman aku gitu. Jadi aku mau ajak teman-teman dulu berpikir sedikit gitu ya. Jadi fungsi penerjemah tersumpah itu apa? Untuk menerjemahkan misalnya dokumen kita ini bahasa Indonesia, kita pengen terjemahkan dia ke dalam bahasa Inggris kan. Nah terjemahin lah, jadi pada saat proses penerjemahan itu udah tersumpah nih, udah dijamin bahwa ini tidak dimanipulasi gitu ketika lagi diterjemahkan. Itu fungsi utamanya penerjemah tersumpah. Tapi
apakah beasiswa yang kalian tuju ini memang meminta penerjemah tersumpah atau enggak gitu. Karena ada beberapa beasiswa, contohnya beasiswa Brunei Darussalam, beasiswa Korea Selatan, beasiswa Cina, seingat aku tuh memang dari awal ketika daftar dia bilang gitu di websitenya, dia tulis gitu kalau semua dokumen harus wajib diterjemahkan ke penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris. Itu ada tulisannya dalam website resminya beasiswa-beasiswa tersebut. Karena dulu aku juga pernah mau coba daftar, terus aku lihat harus penerjemah tersumpah, itu kan mahal gitu, aku nggak jadi gitu. Tapi aku memang suka survei tentang beasiswa dan lain-lain ya, karena memang buat konten dan juga aku kebutuhan aku sendiri juga gitu. Tapi pertanyaannya, beasiswa YTB ini ada nggak dia minta kayak gitu? Maksudnya kalau misalkan pun itu wajib gitu, kenapa mereka nggak tulis di websitenya? Kenapa nggak tulis di sistem TBBS-nya gitu? Kenapa gitu? Kan si pemberi beasiswa juga, panitia beasiswa juga dari YTB kan nggak bodoh juga gitu. Kalau memang perlu, pasti mereka bakal tulis gitu. Nggak mungkin mereka nggak tulis sama sekali. Nanti kalau mereka nggak tulis sama sekali, semua orang nggak terjemahin ke penerjemah tersumpah, mereka yang bingung. Ini semua nggak pernah terjemah ke penerjemah tersumpah gitu. Ya kan? Kayak logikanya gitu kan. Seandainya aturan itu memang ada, pasti akan ada aturan tertulisnya gitu. Nggak mungkin enggak gitu. Nggak mungkin cuman kayak desas-desus gosip-gosip kayak ini doang gitu. Jadi maksudnya kayak berkas, misalkan kayak foto gitu kan, foto pas foto yang diminta di sini juga kan ada tulisannya ya di website kalau harus pakai foto yang formal gitu. Emang itu ada aturannya gitu. Memang karena ada aturannya makanya tertulis gitu. Tapi kayak untuk semua berkas diterjemahin ke penerjemah tersumpah itu aturan dari mana gitu. Mungkin kalian protes sekarang kan, datang dengerin aku bacot nih. Iya kak, tapi kan kita mau daftar beasiswa Turki, mana mereka bisa mengerti rapot, misalnya transkrip kita pakai bahasa Indonesia, ataupun sertifikat kita pakai bahasa Indonesia, ataupun ijazah kita pakai bahasa Indonesia. Iya, itu memang bener, masuk akal gitu. Tapi kan diterjemahkan tuh nggak harus penerjemah tersumpah. Jadi mungkin untuk kalian yang belum tahu, ya diterjemahkan tuh ada dua cara gitu. Pertama, terjemahan sendiri misalkan gitu, yang kita kan kalau misalnya terjemahan sendiri bukan penerjemah tersumpah dong. Aku kan bukan seseorang yang sudah diambil sumpahnya untuk terjemahkan, kan bukan gitu kan. Yang kedua tuh ada jasa profesional penerjemah tersumpah gitu. Nah itu memang sudah pekerjaannya gitu kan, sudah disumpah bahwa kalau misalnya mereka terjemahkan dokumen tuh nggak bakal dimanipulasi atau ditipu-tipu gitu, kayak gitu maksudnya. Tapi kan untuk mengakses fasilitas penerjemah tersumpah ini ada dananya gitu, ada biayanya gitu, dan itu setahu aku lumayan pricey ya, lumayan mahal. Maksudnya satu halaman tuh berapa ya, aku nggak tahu ya, aku belum pernah juga, tapi kata teman-teman aku ada yang satu halaman 50 ribuan atau 100 ribuan. Kayak coba kalian pikir aja gitu, misalkan kalian mau translate semua ijazah, transkrip, terus habis itu sertifikatnya ada 100 katakanlah, terus satu halaman tuh 100 ribu, berapa uang habis, berapa juta gitu habis. Ya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman memang punya kemampuan untuk itu dan mau gitu, mah nggak masalah gitu. Tapi kan tidak semua pendaftar beasiswa ini mampu untuk mengakses penerjemah tersumpah itu, maksudnya mampu untuk mendapatkan fasilitas itu kan untuk mendapatkan fasilitas itu harus bayar ya kan. Nah jadi kalau pengalaman aku pribadi sendiri, aku tidak pernah pakai jasa penerjemah tersumpah sama sekali saat daftar. Kenapa? Yang pertama karena memang itu tidak diminta, tidak ada tulisan sama sekali. Yang kedua, karena memang setahu aku dari beasiswa YTB itu sendiri, kalau kapan dia minta kita terjemahan ke penerjemah tersumpah itu, kalau misalkan kita ini sudah lolos di tahap akhir, kita sudah lolos interview nih, mereka bakal minta kita untuk terjemahkan ijazah ke penerjemah tersumpah. Itu untuk apa? Itu untuk keperluan untuk bikin visa student, untuk bikin visa mahasiswa kita ke Turki gitu. Jadi maksudnya emang itu berkas-berkas itu kenapa harus diterjemahkan, karena kita harus ke Turki pakai berkas-berkas itu, harus buat visa gitu. Tapi teman-teman sekarang ada keperluan apa gitu mau menerjemahkan itu ke penerjemah tersumpah gitu. Toh tidak diminta pertama, toh kalian nggak mau bikin visa karena belum tentu kan lulus atau tidak gitu. Itu pandangan dari aku. Dan aku sendiri, kenapa tadi aku mention aku nggak pernah sampai detik ini belum pernah ke penerjemah tersumpah, karena itu pun nggak semua berkas harus diterjemah ke penerjemah tersumpah. Ketika kita sudah lolos beasiswa YTB kan kita bakal dapat email ya, kita bakal diminta ke Kedutaan Besar Republik Turki di Jakarta, di Kuningan, itu seingat aku. Terus habis itu mereka tuh bakal mention gitu, dokumen ini kamu harus terjemahkan ke penerjemah tersumpah kalau dokumen aslinya belum bahasa Inggris. Contohnya itu seingat aku dan juga seingat teman-teman award aku kemarin aku tanya, itu cuman dokumen ijazah sama transkrip nilai. Kalau misalkan dua dokumen ini belum dalam bahasa Inggris, kita harus
pergi ke penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya. Nah kebetulan kampus aku juga mengeluarkan ijazah sama transkrip nilai yang bahasa Inggris. Terus habis itu aku bilang sama mereka, ini gimana kalau misalkan aslinya udah bahasa Inggris gitu, ijazah sama transkripnya udah nggak perlu gitu. Gak perlu. Sampai sekarang aku hidup di Turki, aku nggak pernah penerjemah ke penerjemah tersumpah karena nggak perlu. Bahkan juga teman-teman aku ada yang kuliah di lulusan UI ya, Universitas Indonesia, mereka juga ijazahnya udah dalam bahasa Inggris, transkripnya dalam bahasa Inggris. Jadi mereka nggak pernah tuh ke penerjemah tersumpah dari awal daftar sampai udah jadi awardee gitu. Maksudnya kita bercermin, berkaca dari awardee yang lalu. Cuman mungkin kalian bilang, tapi itu kan yang lalu Kak, nggak mungkin yang sekarang. Apakah kayak misalkan kita udah terjemah ke penerjemah tersumpah itu dapat nilai plus apa enggak gitu? Aku nggak tahu tuh. Wallahu alam, aku nggak bisa kasih nggak bisa kasih jawaban yang pasti karena aku bukan panitianya. Tapi kalau menurut aku, kalau memang beasiswanya tidak minta, kayak itu berarti nggak wajib gitu. Karena kalau misalkan wajib pasti akan dibilang, kayak dalam Islam aja misalkan kayak sholat itu wajib gitu, pasti ada dalam Al-Quran tertulis gitu. Nggak mungkin sholat itu wajib terus habis itu nggak ada dalam Al-Quran, cuman kayak desas-desus doang, cuman dengar dari ini katanya wajib loh, dengar dari itu katanya wajib loh, tapi sumber informasi itu valid atau enggak gitu. Kayak menurut aku kalian tuh harus mengacu pada informasi yang valid, yaitu di websitenya si Turkiye Burslari gini. Kalian baca baik-baik segala macam semuanya gitu. Bahkan dari kemarin ada banget ya ribut, Kak ini pendaftaran katanya mukanya 5 Januari ya 2022 ya, sedangkan di YTB itu sebenarnya mereka belum rilis juga kapan waktu pendaftarannya gitu. Cuman ada dibalas-balas di kolom komentarnya YTB itu, kalau misalnya ada yang tanya di Instagramnya itu, mereka bilang dari 10 Januari sampai 20 Februari 2022. Nah itu maksud aku, kalian jangan mudah percaya gitu sama omongan orang-orang gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa, terserah, opsional aja kalian. Mungkin kalian nggak usah percaya juga sama aku, mah nggak masalah gitu. Aku cuman pengen kasih informasi aja kayak gitu. Jadi kemarin ada yang bilang, ada lembaga atau apa gitu yang bilang di presentasi mereka buka YTB itu 5 Januari 2022. Padahal jelas-jelas di Instagramnya atau di websitenya Turkiye Burslari ini belum ada rilis sama sekali, belum ada info yang resmi. Karena kalau misalkan nanti udah buka, mereka bakal ini loh, bakal apa namanya, bakal ada posternya, kayak setiap tahun bakal tulis kayak udah dibuka atau belum gitu, tanggal berapa sampai tanggal berapa dibuka gitu. Sedangkan sekarang informasi yang kita dapat tuh, makanya kenapa aku berani bilang 10 Januari sampai 20 Februari, karena YTB sendiri nih, admin Instagramnya itu yang balas komentar-komentar orang, ini 2022 bakal dibuka dari tanggal 5 Januari sampai 20 Februari, walaupun belum ada poster resminya gitu. Jadi maksudku kembali lagi tadi ke penerjemah tersumpah gitu ya. Kalau misalkan nih, ini kan terserah aja ya, kalau misalkan teman-teman mau terjemahkan ke penerjemah tersumpah silahkan, kalau enggak juga aku pikir nggak masalah. Kalau aku sendiri gimana? Nah aku sendiri ijazah sama, pokoknya ijazah sama berkas-berkas dari SMP sampai SMA itu nggak ada yang aku translate, nggak ada yang aku terjemahkan ke penerjemah tersumpah sama sekali, belas. Bahkan aku terjemahkan sendiri pun enggak gitu, enggak aku terjemahkan sama sekali. Tapi untuk yang data pas aku S1 transkrip nilai, kan aku minta dari kampus, dikasih yang bahasa Indonesia, aku terjemahkan sendiri gitu. Formatnya gimana, cari di internet tuh banyak banget gitu format segala macam gitu. Kita misalkan nggak bisa bahasa Inggris gimana Kak, ya ini ada Google Translate, ada aplikasi Grammarly, apa semua itu, maksudnya bawa usaha gitu loh. Kayak ini kan beasiswa gitu, beasiswa orang mau kasih kita duit gitu, makanya apa namanya, mungkin kalian bilang susah ini itu, ya iyalah susah gitu. Kalau nggak mau susah ya udah cari aja beasiswa orang tua gitu, pakai duit orang tua nggak bakal diminta apa-apa gitu kan. Jadi kalau aku dulu pas S1 kan, aku masih S1 masih kuliah ya, aku belum ada ijazah, itu transkrip nilai aku dikasih dari kampus bahasa Indonesia dan nggak ada bahasa Inggrisnya, mau gimana lagi, aku terjemahkan sendiri, tulis sendiri gitu. Terus habis itu nanti di dalam ini terus aku scan yang asli yang dalam bahasa Indonesia sama yang ini yang aku terjemahkan sendiri, aku scan terus aku gabung dalam satu PDF gitu. Karena dalam satu PDF tuh boleh berhalaman-halaman, dan aku tulis ini aku terjemahkan sendiri tapi aku lampirkan yang aslinya di sini gitu. Aku tuh kayak gitu. Terus habis itu aku tanya juga, ternyata anak-anak awardee YTB yang teman-teman aku gitu kan, kamu dulu terjemah ke penerjemah tersumpah enggak? Terus habis itu kebanyakan dari mereka bilang enggak Kak, kami transkrip nilai dari, ada yang anak-anak S1 ya, transkrip nilai dari sekolah kasih yang bahasa Indonesia, aku terjemahkan sendiri terus aku lampirkan yang ini juga yang asli dan juga yang aku terjemahkan sendiri. Nah itu maksudku, kayak coba deh kita berpikir lebih logis, lebih kritis gitu. Kayak
kayak misalkan nggak ada gitu dari sekolah, ya udah usahain gimana caranya biar ada gitu, pasti ada jalannya, ada caranya gitu. Entah itu misalnya sekolah kamu kasihnya bahasa Indonesia, kamu terjemahan ke bahasa Inggris atau gimana gitu. Cuman aku tidak menyalahkan teman-teman yang sudah translate ke penerjemah tersumpah, itu nggak masalah gitu. Aku cuman mau tekankan aja, misalkan kalian nggak punya dana gitu, atau memang apa namanya kurang gitu ya dari segi ekonomi, kalau harus terjemahkan semua dokumen ke penerjemah tersumpah kan habis juga duitnya, sayang juga gitu kan. Dan juga yang lebih parah lagi gitu, banyak yang tanya, Kak, sertifikat gitu harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah nggak? Soalnya sertifikatku bahasa Indonesia semua, nggak ada yang bahasa Inggris gitu. Kayak makanya aku tadi bilang kan di awal, kalau misalkan kamu punya sertifikat 100 sertifikat gitu, kamu mau terjemahkan ke semua ke penerjemah tersumpah kan nggak mungkin gitu. Padahal kalau teman-teman cermat lagi di dalam sistem TBBS ini, untuk kolom sertifikat mereka tuh ada pilihan, bukan pilihan, mereka tuh jadi kalau pas kita upload sertifikat, mereka ada juga tulisannya ini kayak deskripsikan ini tuh acara apa, di mana, kapan, terus habis tuh ini nih acaranya kamu tuh jadi apa dan tentang apa gitu. Maksudnya kita bisa ekspresikan sendiri gitu. Jadi maksudnya fungsi dari sertifikat itu mereka cuma mau lihat ada benar nggak nama kita di situ, ada di stempel nggak, legal nggak, asli nggak gitu. Jadi maksudnya untuk kegiatannya apa dan lain-lain, mereka malah udah di sistem, udah disediakan gitu untuk tulis nama kegiatannya, terus habis untuk tulis ini kegiatannya ngapain dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku translate atau tidak, terjemahan atau tidak itu opsional, tapi dari YTB tidak wajib sama sekali gitu. Karena kalau wajib pasti ada tulisan. Kalau kalian nggak percaya gitu, kalian boleh email YTB ataupun telepon YTB, ini wajib apa enggak gitu ke penerjemah tersumpah, dan aku yakin pasti mereka bilang nggak wajib. Oke, akhirnya terjawab sudah ya. Itu semoga kalian gak skip video ini kan, biar bisa ngerti gitu tadi tentang yang aku udah bahas tentang berkas dan lain-lain. Terus tapi kemarin ada yang bilang juga, Kak, tapi kami tahu dari awardee gitu, katanya berkasnya harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Menurut aku dia nggak salah juga kalau dia terjemahkan, enggak gitu kan, aku udah bilang opsional gitu. Tapi wajib apa enggaknya setahu aku itu enggak gitu. Tapi misalkan aku khilaf nih, aku salah karena aku nggak tahu gitu kan, kalian bisa benarkan, Kak, sekarang udah wajib loh mulai tahun 2022 kan, boleh bilang kayak gitu nanti di kolom komentar gitu ya, karena setahu aku tuh nggak wajib gitu. Kemudian lagi untuk masalah lagi banyak yang tanya tentang ini sih yang paling banyak ditanya, ijazah gitu kan, tentang ijazah. Kayak banyak juga yang tanya kayak, Kak, misalkan kita masih sekolah nih, udah bisa nggak daftar beasiswa YTB? Atau misalkan aku masih kuliah gitu, aku udah bisa belum daftar beasiswa YTB? Jadi kalau misalkan teman-teman baca baik-baik atau nonton baik-baik semua YouTube aku sebenarnya ya, itu semuanya sudah aku jelaskan.